Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Praktikum Komstat akan membahas atau mereview dari modul 3 yang telah kami lakukan. Di sini kita akan bahas tentang teknik wrangling atau munging pada R. Pertama-tama itu kita akan membuat variabel baru. Jadi di sini kita pertama harus membuat vektor data untuk masing-masing kolom. Di sini ada kolom nama, NIM, gender, tugas 1, dan tugas 2. Kita masukkan semua vektor itu, kita gabungkan menjadi sebuah data frame yang kita beri nama data frame-nya itu data nilai. Kemudian kita panggil data nilai itu sehingga akan menghasilkan data frame yang telah kita buat tadi. Nah, kemudian kita akan menggabungkan semua vektor menjadi sebuah data frame. Jadi, kita scroll mungkin. Jadi kita akan menambahkan vektor lain yaitu tugas 3 dan tugas 4. Jadi kita tambahkan ke data frame yang sebelumnya telah kita buat, kita panggil dengan memanggilnya lagi dengan data nilai. Kemudian subsetting akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk yang bagian subsetting itu maksudnya adalah proses pemilihan atau pengambilan nilai dari dataset berdasarkan kriteria. Jadi di sini kita mengambil membuat variabel nilai 2, nanti yang bakalan dimunculkan itu adalah di data nilai yang bagian kolom tugas 2. Jadi muncul nilainya itu yang di bagian 1 yaitu 90, 80, 75, 75 berarti ada NA 55, 90 dan sebagainya. Kemudian kita juga mengambil nilai dari mahasiswa yang bergender perempuan. Jadi kita buat gendernya sama dengan F. Hasilnya itu ada yang di bagian bawah. Kemudian kita juga mau mengambil data dari nilai perempuan, itu ada 5, yaitu Kersen, Elkana, Puisi, Horikita, dan Zuminten. Kemudian di kode selanjutnya itu kita mau menampilkan mahasiswa yang memiliki nilai tidak lengkap. Jadi di kodenya itu ada istidana dari nilai data nilai itu yang kolom tugas 1 atau dari data nilai yang kolom tugas 2 atau nilai NA yang ada dalam kolom tugas 3 atau nilai NA yang berada dalam tugas 4. Jadi ditampilkan itu yang memiliki nilai kosong itu ada Erkana, Bulldog, dan Ikhlas. Kemudian di bawahnya itu ada untuk menampilkan nilai-nilai yang lengkap kayak gitu. Jadi untuk kodenya itu kita akan ini ada tanda seru, itu artinya yang mengembalikan nilai false-nya gitu. Jadi nilai NA yang tidak memiliki nilai NA dalam tugas 1 dan tidak memiliki nilai NA dalam tugas 2, tidak memiliki nilai NA juga dalam tugas 3 dan tugas 4. Itu hasil yang diperoleh itu atau output yang didapatkan itu ada 7 orang. Itu ada Aldo, Bento, Kersen, Delgo, dan sampai Juminten. Selanjutnya kita mau mengganti nilai-nilai yang kosong tadi pakai nilai tertentu. Jadi untuk nilai tugas 1 kita pakai nilainya 70, kemudian tugas 2 nilainya 85, kemudian untuk tugas 3 kita buat nilainya 90. Jadi hasil yang didapatkan atau output yang didapatkan itu tidak ada lagi nilai kosong dalam dataset kita, data frame kita. Untuk kode selanjutnya, di sini kita bakalan nampilin mahasiswa yang memiliki nilai di atas passing grade yaitu di atas 60. Untuk kodenya itu kita buat data nilai dari data frame kita, data nilai untuk tugas satunya itu lebih besar dari 60 dan data tugas 2-nya lebih besar 60 sampai untuk yang data tugas 4-nya itu lebih besar dari 60 dan tidak ada nilai kosong di dalam tugas 1, tugas 2, tugas 3 dan tugas 4. Untuk outputnya seperti yang ditampilkan dapat kita lihat yaitu Aldo, Crescent, Diego, Bulldog, Ikhlas, dan Juminten. Untuk recording data akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya itu ada recording data.
Jadi di sini kita akan membuat data baru, yaitu data fitur total, kolom total untuk jumlah keseluruhan nilai gitu. Nah, di sini kita menggunakan fungsi apply, itu fungsi yang untuk mengaplikasikan suatu fungsi lain kepada suatu data gitu. Di sini datanya adalah nilai dan fungsi yang kita mau aplikasikan itu adalah is numeric gitu. Jadi is numeric ini adalah untuk mengecek apakah suatu kolom itu numeric atau bukan. Nah, kita simpan pengaplikasinya tadi ke dalam numeric columns gitu. Nah, di sini kita bisa melakukan penjumlahan semua nilai numeric, semua nilai kolom numeric dari data nilai gitu. Nah, di sini kita memakai fungsi row sums atau kita menjumlahkan seluruh baris baris pada kolom-kolom numeric gitu dengan eh, pada data nilai dengan fungsi numeric calls tadi. Nah, di sini kita simpan ke dalam kolom baru yaitu kolom total. Di sini kita simpan kemudian untuk mendapatkan nilai akhirnya yaitu rata-rata dari seluruh nilai tadi, kita bisa membaginya dengan total data yaitu 4 gitu. Jadi kita mendapat nilai akhir ternyata segitu gitu. Oke, selanjutnya soalnya kita juga bisa menambahkan data baru berupa variabel keterangan untuk menjelaskan nilai akhir tersebut. Dengan keterangan begini, jika nilainya dikurang dari 60 artinya tidak lulus, dan jika lebih dari 60 artinya lulus atau disimbolkan tidak lulus sebagai TL dan lulus sebagai L gitu. Nah, di sini kita menggunakan fungsi faktor untuk melakukan cut gitu untuk data nilai akhirnya. Kita dengan batas-batas atau bridge, yaitu batas bawahnya 0, kemudian eh, kurang dari antara 0 sampai 59 itu lulus dan di atas 59 atau 60 sampai 100 itu lulus. Oh, kebalik. Nah, kemudian labelsnya itu tidak lulus dan lulus gitu. Dan disimpan pada data nilai. Nah, di data nilai itu bisa dilihat keterangannya, ada kolom baru keterangan gitu. Oke. Nah, kemudian ada juga sorting data. Jadi di sini kita ingin melakukan sorting atau pengurutan data berdasarkan NIM di sini. Nah, di sini jadi kita melakukan order dengan fungsi order pada data NIM dengan berdasarkan data NIM gitu, data nilai kolom NIM gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat mengasainnya kepada data urut. Nah, di sini akhirnya data urutnya itu berdasarkan NIM dari 1, 1, 2 dan 67 sekian gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya juga kita bisa mengurutkan berdasarkan nilai terbesar ke total terkecil gitu. Jadi kita bisa juga melakukan aturan gitu untuk kita bisa memperlihatkan dari terbesar ke terkecil atau dari terkecil dengan terbesar dengan eh, parameter decreasing-nya itu true gitu. Artinya dia dari besar ke kecil menurun gitu ya. Bisa juga ascending atau itu di si parameter lain gitu ya. Nah, di sini bisa dilihat nilainya itu terurut dari terbesar terkecil ke terkecil. Nah, mungkin untuk merging data bisa dilanjutkan. Oke, baik. Selanjutnya yaitu merging data. Di dalam merging data, di sini kita akan menyatukan sebuah data ya. Jadi kita tuh bakal nyatuin dari nilai praktikum dan nilai kuis. Nah, di sini kita bakal nyatuinnya dalam bentuk data frame. Pertama, kita definisikan dulu dari kolom atau list nilai praktikum yang berisi nilai 80, 40, 80, 90, 40 dan lainnya. Terus di sini juga kita ada list yang berisi nilai dari nilai kuisnya, yaitu ada 80, 60, 70 dan seterusnya. Di sini kita bakal bikin data frame baru yang bernama nilai tambahannya tadi. Nah, di sini kita pakai fungsi data frame yang berisikan nama dari kolom sebelumnya, terus yang berisi nilai praktikum, ini nilai dan nilai kuis. Lalu kita panggil data frame tersebut dengan nama nilai tambah dan dihasilkan seperti berikut. Selanjutnya, di sini kita akan menggabungkan data nilai dengan data tambah ke dalam data ya tadi data nilai ya. Jadi kita tadi tuh punya data frame yang namanya data nilai.
Dan kita juga punya data frame yang namanya nilai tambah. Terus selanjutnya kita akan lakukan merge-nya. Di sini kita langsung aja pakai fungsi merge, data nilai, data tambah, kita urutkan berdasarkan kolom namanya yang sesuai tadi. Lalu di sini diperoleh dengan nama Aldo, di sini ada nilai tambahnya ya, nilai praktiknya dan nilai kuisnya. Di sini setelah kolom keterangannya. Dan ini diurutkan berdasarkan namanya ya, sesuai tadi perintah kita. Lanjut, selanjutnya yaitu kita akan melakukan reshaping. Di reshaping ini kita buat list baru dulu bernama IPK yang berisi nilai float dari 3,4, 3,9, 2,5 dan seterusnya. Selanjutnya kita juga punya list. Listnya ini bersifat karakter yang berisi cuti, lulus, baru yang menyatakan status dalam perkuliahannya. Lalu di sini juga kita akan membuat sebuah data frame yang bernama data mahasiswa. Dalam data frame tersebut berisi nama, NIM, gender, IPK, dan status. Lalu kita akan menampilkan data frame tersebut. Akan dihasilkan seperti berikut. Di sini ada kolom nama, NIM, gender, IPK, dan statusnya. Selanjutnya, kita akan mengubah bentuk data frame yang tadi dari long menjadi mengubah bentuknya dari long menjadi bentuk white. Di sini kita menggunakan fungsi reshape. Kita simpan dulu dalam dalam variabel data di sini. Terus di sini kita menggunakan fungsi reshape. Nah, data mahasiswa adalah dataset yang kita gunakan. ID var itu adalah untuk menyusun ya berdasarkan ID variabelnya. Jadi kita pakai ada nama, NIM, dan gendernya. Terus abis itu time var-nya itu statusnya itu yang bakal kita urutin gitu, yang bakal kita kelompokin, dan direction white ini tadi itu sesuai yang kita mau, kita bakal bentuk datanya itu menjadi white gitu. Dan diperoleh tabel sebagai berikut. Di sini kita ada nama, NIM, gender. Tadi time var-nya adalah status. Jadi di sini ada IPK ya. Di sini berdasarkan IPK. IPK cuti. Untuk IPK untuk status cuti, IPK untuk status lulus, dan IPK untuk status baru. Di sini NA karena dia tidak IPK-nya tidak ada di semua status ya, jadi dia hanya status-status tertentu. Jadi di sini dihasilkan seperti data berikut. Oke, lanjutnya yaitu akan kita mengubah bentuk white-nya menjadi bentuk long. Di sini kita menyimpannya dalam data satu, kita memakai fungsi reshape lagi. Untuk data ini adalah data frame yang kita punya atau kita gunakan. Selanjutnya varifying ini adalah mengubahnya untuk menjadi bentuk long ya. Ini adalah fungsinya, di mana variabel ini itu dalam bentuk list yang berisi IPK cuti, IPK lulus, dan IPK baru. Terus kita bakal membentuk direction-nya sebagai long atau bentuk long yang tadi kita inginkan. Nah, di sini kita ada 30 baris sebenarnya. Ini ada baris lainnya. Di sini ada namanya, NIM-nya, gender, dan ini ada waktunya, terus ada IPK cutinya di sini. Dan IPK cuti. Terus ada lagi IPK ini ya, seharusnya ditampilin lagi IPK lulus dan IPK barunya. Yang ini IPK baru dan yang ini IPK lulus. Balik ya. Yang pertama ini cuti, yang kedua ini lulus, yang ketiga ini IPK barunya. Selanjutnya tugas akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya akan bahas kode dari tugas mandirinya. Untuk nomor 1, kita disuruh untuk membuat sebuah data frame yang terdiri dari 10 baris, 2 data string, 3 data integer, dengan nilainya UTS, UAS, dan UAP. Terus di dalam dataset tersebut kita beri 3 nilai kosong atau NA. Nah, jadi kodenya itu kita pertama harus membuat vektor datanya terlebih dahulu. Kita buat 5 vektor dengan berisikan nama, kelas, UTS, UAS, UAP. Lalu kita beri nama-namanya dan nilai-nilainya. Dan di UTS kita beri 2 nilai NA, di UAS kita beri semua value, di UAP kita beri 1 nilai NA. Kemudian kita gabungkan vektor menjadi data frame. Jadi data nilai sama dengan data frame dari semua vektornya itu, kemudian kita tampilkan dengan memanggilnya dengan data nilai. Dan kemudian didapatkan hasilnya ini dengan
ada kolom nama, kolom NIM, kolom UTS, kolom UAS, dan kolom UAP di mana terdapat 3 nilai kosong. Kemudian untuk soal nomor 2, kita diminta untuk mengganti data nilai kosong agar tidak ada lagi data dengan nilai kosong. Pertama kita panggil terlebih dahulu data frame yang kita ingin tambahkan nilainya, terus menggunakan simbol dolar untuk memanggil kolom yang ingin kita akses, terus kita berikan kondisi jika data tersebut kosong, kita masukkan nilainya. Nah, if else is NA itu maksudnya untuk nilai kosong, data nilai UTS-nya kita isi dengan 70. Nah, begitu juga dengan selainnya, sisanya. If else kita masukkan nilainya 70, 85, dan 90 untuk 3 nilai kosong tersebut. Kemudian kita panggil kembali data frame-nya, sehingga dia akan menghasilkan data frame dengan nilai yang utuh atau tidak ada nilai kosongnya. Lalu nomor 3 akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk nomor 3, kita itu diminta untuk membuat data baru yang menunjukkan rata-rata dari 3 nilai integer. Kemudian kita mengurutkannya dari yang terkecil hingga terbesar. Jadi yang pertama itu kita buat totalnya dulu, yaitu dengan as apply dari data nilai yang kita jumlahkan itu adalah yang numerik, yaitu is numerik. Kemudian kita buat kolom baru, yaitu total, untuk menjumlahkan baris dari data nilai yang bernilai numerik tadi. Kemudian kemudian datanya itu akan disimpan ke nilai akhirnya, yaitu nilai akhirnya itu data yang telah ditotalkan tadi kemudian dibagi 3. Itu adalah untuk nilai rata-ratanya. Kemudian karena tadi sudah ditotalkan dan dirata-ratakan, sekarang kita mau mengurutkan nilai-nilai yang tadi dari yang terkecil hingga terbesar. Jadi data urut dot nilai akhir itu bakalan di sorting, dipakai order dari data nilai yang dilihat itu nilai akhirnya. Jadi ini ada decreasing sama dengan false atau maksudnya ascending itu, yaitu pengurutan nilai dari yang terkecil hingga terbesar. Kemudian data nilainya ditampilkan. Jadi bisa kita lihat di bagian outputnya itu telah terurut dari nilai akhirnya itu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Untuk nomor 4 akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk nomor 4, jadi setelah didapat nilai akhir tadi, kita ingin melihat nilai huruf mutunya gitu. Di sini huruf mutunya dibagi ke 4 kategori, yaitu tidak layak, cukup layak, layak, dan sangat layak gitu. Dengan batas masing-masing itu dari 0 sampai 40 untuk tidak layak, 40 sampai 60 cukup layak, dan 60 sampai 80 itu layak, dan 80 sampai 100 itu sangat layak gitu. Nah, di sini kita menggunakan fungsi faktor dengan tambahan untuk data nilai dan nilai akhir, khusus kolom akhir gitu ya. Nah, di sini kita melakukan breaks dengan interval-interval tadi, dan labelsnya itu tidak layak, cukup layak, layak, dan sangat layak, dan dimasukkan ke dalam fungsi faktor, dan hasilnya kita simpan ke dalam kolom baru, yaitu huruf mutu. Didapat di sini bisa dipanggil ternyata data frame-nya begini dengan kolom baru, yaitu huruf mutu. Dan nomor 5 itu bisa dijelaskan oleh Husnul. Oke, baik. Selanjutnya yaitu nomor 5. Di dalam nomor 5 ini kita akan melakukan reshape, di mana bentuk datanya diubah menjadi bentuk white dan bentuk long. Di sini kita bakal membuat datanya dulu. Di sini kita ada data 5 yang berisi nama-nama dari anggotanya, dan di sini ada NIM, berisi NIM-nya. Lalu di sini juga ada angkatan. Di angkatan ini berisi dan bernilai integer. Kemudian di sini ada nama himpunan. Himpunannya di sini bersifat karakter atau bertipe karakter. Lalu di sini ada status. List status ini ya bertipe juga karakter. Nah, dari list tersebut kita akan menyimpannya di dalam sebuah data frame. Data frame tersebut kita beri nama data 5. Kita lalu memanggil fungsi data frame yang berisikan dari nama, NIM, angkatan, nama himpunan, dan status. Lalu kita akan menampilkan data 5 tersebut. Di sini ada nama yang bersifat karakter,
ada NIM yang bersifat karakter dan integer, di sini ada angkatan, dan di sini nama himpunan, dan di sini statusnya aktif dan tidak aktif. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan datasetnya, data frame-nya, kita akan mengubah bentuknya long menjadi wide. Di sini kita akan menyimpannya dalam nama data wide. Kita memanggil fungsi reshape. Di sini data 5 adalah data yang kita gunakan. Lalu ID variabelnya ini berdasarkan ID variabel yang kita punya ya, sebelum tadi. Ini ada kolom nama, NIM, dan nama himpunan. Time-var-nya di sini berdasarkan urutannya ya. Jadi kita bahas berdasarkan status. Jadi angkatan dan status. Jadi kita akan membuatnya seperti itu. Lalu direction. Buatnya ini adalah arahnya. Jadi kayak datanya mau dibentuk wide atau long seperti itu. Nah, di sini kita dapat dilihat ya. Di sini tuh ada karena time var-nya ini status. Jadi di sini ada angkatan aktif dan angkatan inaktif. Nah, di sini ada angkatan 2022, maka inaktifnya NA. Terus ada angkatan 2023, inaktifnya NA, lalu ada sebaliknya, yang angkatan aktifnya NA dan angkatan inaktifnya ada 2022. Dan selanjutnya setelah dibentuk dalam wide, kita akan mengubahnya dalam bentuk long. Di sini data long tersebut kita simpan dalam data long. Terus habis itu kita pakai fungsi reshape, data wide adalah data yang tadi wide kita gunakan. Verifying ini adalah sebuah data pengecekan gitu sebelum melakukan reshape-nya. Jadi kita ada pengecekannya dulu dalam verifikasinya. Terus habis itu di dalamnya ada list, di sini nama himpunan, angkatan aktif, angkatan tidak aktif, dan direction-nya kita pakai yang long. Lalu di sini kita akan memanggil data frame tersebut ya yang udah dibentukin long. Di sini ada ID-nya, di sini ada namanya, terus di sini ada NIM, time-nya, dan himpunan, dan di sini ke sini. Di sini angkatan aktif dan inaktif yang pertama, ini ada 3 kolom ya. 1, 2, dan ini kolom ke-3. Ini nama himpunan ya. Angkatan. Udah. Jadi ada 2 angkatan. Di sini ada yang namanya himpunan dalam bentuk long-nya. Seperti itu. Oke. Untuk sekian presentasi dari penjelasan dari praktikum komputasi statistik minggu ketiga. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.